Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Suara Torang, pada kesempatan malam hari ini kembali lagi bersama saya akan mengulas terkait dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022. Nah, jadi di video kemarin saya sudah mengulas terkait dengan bentuk 5 surat suara, perbedaannya seperti apa. Nah, sehingga pada malam hari ini saya akan mengulas lebih lanjut tahapan-tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, Sobat Suara Torang, harus diketahui terlebih dahulu bahwa tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu ini diatur. Kenapa harus diatur di dalam peraturan KPU? Karena itu diamanatkan melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Tepatnya di dalam pasal 167 ayat 8. Nah, di situ dikatakan bahwa rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu diatur dengan peraturan KPU. Nah, sehingga kalau saudara dong lihat di peraturan KPU yang nomor 3 ini, nanti di situ di dasar filosofinya di dalam konsiderannya disebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 167 ayat 8 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum perlu menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, maka KPU kemudian membentuk peraturan terkait dengan tahapan dan jadwal. Apa saja tahapan dalam penyelenggaraan pemilu? Nah, di dalam peraturan ini disebutkan di pasal 167 itu sudah disebutkan juga terkait dengan tahapan, tetapi diatur lebih lanjut di dalam peraturan ini bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi yang pertama huruf A, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Huruf B, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Poin C, huruf C, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Huruf D, penetapan peserta pemilu. Poin E, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Nah, huruf F yaitu pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, selanjutnya huruf G, masa kampanye. Nah, poin H, masa tenang. Kemudian I, pemungutan suara dan penghitungan suara. Ya, poin I itu pemungutan suara dan penghitungan suara. Nah, huruf J, penetapan hasil pemilu. Kemudian yang terakhir adalah pengucapan sumpah atau janji dari calon presiden terpilih dan anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, semuanya diambil sumpah. Itulah tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ada 11 tahapan di situ. Jadi ada 11 tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilu sampai dengan terpilih dan diambil sumpahnya seseorang, baik itu calon presiden maupun eksekutif maupun legislatif. Nah, kemudian di dalam itu tahapannya, kemudian di pasal 5 menyebutkan di situ bahwa tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tercantum dalam lampiran. Nah, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan komisi ini. Jadi, lampiran ini itu bagian tidak terpisahkan.
Nah, tadi tahapannya, nanti jadwal lebih rincinya ada di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Nah, sehingga tidak boleh dibaca terpisah. Dia harus dibaca sebagai satu bagian yang utuh, tidak terpisahkan. Nah, kenapa? Karena ini ditetapkan berdasarkan peraturan, dan itu amanat di dalam peraturan ini. Nah, demikian. Nah, olehnya itu, untuk mengetahui tahapan-tahapan tadi itu kapan sih dilakukan dan jadwalnya dari kapan sampai kapan, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kita lihat di lampiran itu yang merupakan bagian tidak terpisahkan tadi. Nah, tahapan pertama tadi yaitu perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah, pada tanggal terkait dengan penyusunan perencanaan program dan anggaran itu dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai dengan 1 hari, dirancang 1 hari dari hari mohon maaf, bukan dirancang 1 hari, tapi penyusunan perencanaan program dan anggaran pemilu itu dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024. Jadi KPU mulai bekerja menyusun program sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024. Nah, kemudian berikutnya penyusunan peraturan KPU itu dimulai sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan 14 Desember 2023. Nah, jadi peraturan KPU ini akan disusun mulai dari tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 14 Desember 2023. Nah, setelah itu tahap berikutnya, tahapan yang kedua, yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Jadi daftar pemilih itu sebelum disusun, maka dimutakhirkan terlebih dahulu, diperbaharui, dilihat mana ada penambahan pemilih, kemudian pemilih potensial dan macam-macam itu, kemudian disusunlah satu daftar pemilih dari tahapan daftar pemilih sementara sampai dengan daftar pemilih tetap. Nah, penyusunan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih itu dimulai sejak 14 Oktober sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Jadi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih itu dimulai sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan Rabu 21 Juni 2023. Nah, artinya kita baru melalui tahap ini untuk saat ini ya. Karena sekarang kita baru masuk tanggal 4 Juli, berarti bulan kemarin tanggal 21 Juni itu baru ada penyusunan daftar pemilih dan penetapannya. Nah, setelah itu tahapan berikut adalah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, tahapan ini dimulai sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. Nah, tahapan berikut setelah diverifikasi, nah lalu kemudian penetapan peserta pemilu, yaitu tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14, 1 hari itu, tanggal 14 Desember 2022. Nah, dan kita sudah lihat ya berapa partai politik yang lolos ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu dan sudah punya nomor urut masing-masing. Nah, artinya kita sudah melalui tahap ini. Nah, tahap pendaftaran dan verifikasi sampai dengan penetapan peserta pemilu kita sudah lalui itu.
Nah, selanjutnya adalah penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Nah, itu sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan 9 Februari 2023. Nah, ini juga kita sudah lalui. Nah, sudah kita lalui. Nah, jadi sudah ditetapkan jumlah kursi dan daerah pemilihannya sudah ditetapkan. Nah, tahap berikutnya adalah pencalonan presiden dan wakil presiden, serta DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, DPD untuk anggota DPD itu dimulai sejak 6 Desember 2022 sampai dengan 25 November 2023. Nah, untuk anggota DPR, DPRD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dimulai sejak 24 April 2023 sampai dengan 25 November 2023. Jadi itu ya, dicatat bahwa anggota DPR itu DPR, baik itu DPR RI, DPR provinsi, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pencalonannya dimulai sejak 24 April 2023 sampai dengan 25 November 2023. Nah, sedangkan pencalonan presiden dimulai sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Nah, jadi sampai pencalonannya sampai dengan 25 November 2023. Nah, setelah itu pencalonan, masuk mencalonkan diri, kemudian ditetapkan sebagai calon. Lalu tahap berikutnya adalah masa kampanye pemilu. Jadi masing-masing calon kemudian mengkampanyekan diri ke masyarakat, menyampaikan visi misi, menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan masa depan Indonesia akan seperti apa, masa depan bangsa ini harus seperti apa. Nah, itu disampaikan di masa kampanye yang akan dimulai sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. 4 hari sebelum pemungutan suara. Ya, karena pemungutan suara nanti tanggal 14. Nah, setelah tahap kampanye pemilu, lalu tahap berikutnya adalah masa tenang. Jadi setelah kampanye rame begitu, nah setelah itu masuk ke masa tenang. Masa tenang itu dimulai sejak 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024. Nah, masa tenang ini tidak boleh ada yang kampanye. Jadi kampanye itu hanya batas tanggal 10 Februari, tanggal 11 sudah tidak bisa lagi untuk kampanye. Kalau ada yang kampanye, maka bisa jadi didiskualifikasi oleh KPU. Kalau dilaporkan oleh masyarakat ataupun Panwaslu ataupun siapapun ke Bawaslu, kemudian diproses, bisa saja didiskualifikasi. Nah, setelah masa tenang, kemudian kita masuk ke tahap berikut, yaitu pemungutan suara dan penghitungan suara. Nah, pemungutan suara itu akan dimulai sejak tanggal 14 Februari 2024. Nah, satu hari itu nanti ada pemungutan suara. Misalkan nanti di undangan itu nanti mulai dari misalkan jam 7 sampai jam 1 atau sampai jam 3. Nah, itu satu hari itu. Nah, setelah dipungut, suara semua sudah dipungut sesuai waktu yang ditentukan, kemudian dihitung. Jadi ada penghitungan suara. Nah, itu mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari 2024. Nah, setelah dihitung semua suara-suara yang sudah dipungut tadi, yang sudah diisi di dalam kotak suara, nah kemudian direkapitulasi hasil penghitungan suara. Jadi direkapitulasi, kemudian dibawa oleh
diserahkan kepada KPU. Nah, rekapitulasi itu sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024. Nah, setelah direkapitulasi penghitungan surat suara, nah lalu dilihat di situ, diketahui bahwa calon ini dari partai ini memperoleh suara sekian. Nah, baru kemudian ditetapkan. Nah, maka masuklah pada tahap berikut, yaitu penetapan hasil pemilu. Jadi setelah dipungut, dihitung, direkapitulasi, lalu kemudian ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan, nah tinggal dilihat apakah ada gugatan atau tidak. Kalau misalkan ada perselisihan, permohonan perselisihan hasil pemilu, ada yang tidak puas, merasa puas dengan hasil penetapan KPU, lalu kemudian mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke MK, maka belum bisa ditetapkan sebagai calon pemenang atau calon yang terpilih. Nah, kalau misalkan tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden, maka bisa ditetapkan. Jadi setelah penetapan lalu ditunggu. Nah, kalau misalkan sudah ada surat dari MK, nah setelah itu 3 hari berikut ditetapkan. Itu untuk presiden dan wakil presiden. Nah, tapi kalau misalkan ada pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, maka tunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. 3 hari setelah putusan itu keluar, baru bisa ditetapkan sebagai calon terpilih. Begitu. Nah, begitu juga dengan calon DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Nah, jika terdapat permohonan, maka ditunggu dulu sampai dengan putusan MK itu keluar 3 hari setelah itu. Nah, tetapi ketika tidak ada, maka MK akan mengirim surat kepada KPU, lalu 3 hari berselang itu menerima surat, 3 hari berikutnya KPU kemudian menetapkan. Nah, setelah proses itu selesai, nah kalaupun tidak ada ataupun ada, maka prosesnya akan terus berlanjut sampai pada tahap selanjutnya, yaitu pengucapan sumpah atau janji. Jadi calon yang ditetapkan sebagai pemenang tadi dalam pemilu, lalu diambil sumpahnya. Pengambilan sumpah atau janji, baik itu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, ketika misalkan ternyata tahapan pemilihan presiden itu masuk putaran kedua, maka KPU kemudian menyusun jadwal lagi. Nah, menyusun agenda lagi, dan di sini sudah ditetapkan sebenarnya agendanya. Kalau misalkan tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua itu akan dilakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih itu sejak 22 Maret 2024 sampai dengan 25 April 2024. Nah, tapi kalau misalkan cuma satu putaran tidak masuk. Ini jadwal ini tidak berlaku. Tapi kalau misalkan masuk 2 putaran, maka sudah ditentukan jadwalnya di sini. Nah, kemudian setelah di pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, lalu kemudian masuk ke masa kampanye. Nah, masa kampanye itu sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan 22 Juni 2024. Nah, masa kampanye, setelah masa kampanye
Kemudian masa tenang itu sejak 23 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni 2024. Nah, setelah itu baru masuk ke pemungutan suara dan penghitungan suara untuk putaran kedua. Nah, itu sejak pemungutan suaranya sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan dari pagi sampai dengan sore harinya, 1 hari juga. Nah, kemudian setelah dipungut suara-suara itu, lalu dihitung lagi. Nah, itu penghitungan suaranya sejak tanggal 26 Juni sampai dengan 27 Juni 2024. Setelah dihitung, kemudian direkapitulasi hasil penghitungan suara. Itu sejak 27 Juni 2024 sampai dengan 20 Juli 2024. Nah, setelah itu baru ditetapkan. Nah, itu pun setelah ditetapkan hasil pemilu, nah tinggal dilihat di sana apakah ada permohonan perselisihan hasil pemilu atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, nah maka MK akan mengirim surat, lalu KPU menetapkan. Tapi kalau misalkan MK ada permohonan perselisihan hasil pemilu, maka tunggu dulu sampai dengan putusan MK keluar. Putusan MK itu bisa saja menolak permohonan, menerima permohonan, atau tidak mengabulkan permohonan. Nah, begitu. Nah, demikian tahapan-tahapan pemilu sebagaimana yang ada di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Nah, saudara dong bisa lihat di situ, karena harus ingat bahwa setiap tahapan itu sudah diatur, sehingga KPU tidak bisa melaksanakan pemilu berdasarkan kemauannya sendiri. Penyelenggaraan pemilu itu tidak dilaksanakan berdasarkan keinginan dari ketua KPU, baik itu tingkat pusat maupun daerah. Tetap merujuk pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU sendiri. Terutama mengenai tahapan, maka merujuk ke peraturan KPU nomor 3 tadi, nomor 3 tahun 2022. Nah, tidak ada rujukan lain di situ selain rujukan ini. Kalau merujuk yang lain, nah bisa jadi itu aturan siluman. Jadi demikian saudara dong, kalau misalkan mau baca lebih rinci, mau lihat lebih rinci lagi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu, maka bisa dilihat di peraturan KPU nomor 3 tahun 2024. Nah, bisa dicek di situ. Jadi saudara dong bisa sambil buka-buka website KPU, bisa buka-buka website KPU dan bisa lihat-lihat peraturan-peraturan pelaksanaan pemilu di situ. Ya, jadi demikian saudara dong. Jadi itu ulasan singkat terkait dengan penyelenggaraan pemilu, tahapan dan penyelenggaraan pemilu. Kemudian nanti jangan lupa nonton video kita terus untuk edukasi pemilu. Kemarin sudah saya ulas, ini nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Kita akan ulas terkait dengan peraturan-peraturan KPU yang berkaitan dengan pemilu 2024. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.